Shalom, senang dapat menyapa teman-teman kembali dalam renungan Jumat Teduh siang hari ini. Bersyukur bahwa pada tanggal 10 November kemarin, kita sebagai bangsa Indonesia bersama-sama memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Kita patut bersyukur bahwa pada masanya di Nusantara ini ada orang-orang yang terpanggil untuk secara luar biasa memiliki kerelaan dan keberanian mendedikasikan hidupnya berjuang bagi bangsa ini sehingga berkemenangan atas penjajahan dan kita menjadi bangsa yang merdeka. Yang perlu menjadi perenungan adalah bagaimana kita hari ini sebagai sekumpulan orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan dapat berkiprah dalam membawa dampak positif bagi orang lain dan lingkungan kita. Terlebih lagi, mendedikasikan hidup kita membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan sehingga mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengutip sebuah ayat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18 yang menyatakan bahwa, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Kata jemaatku dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai eklesia, yang berasal dari dua kata yaitu ek yang berarti keluar, dan kata kaleo yang artinya dipanggil, sehingga maknanya adalah perkumpulan, sekumpulan, atau orang-orang yang dipanggil keluar, yang kemudian diterjemahkan menjadi gereja di dalam bahasa Indonesia. Gereja bukan sekedar sebagai bangunan, akan tetapi gereja itu sendiri adalah umat Tuhan, yaitu teman-teman dan saya. Sebagaimana nilai-nilai perjuangan yang digambarkan oleh para pahlawan kita dan keberadaan kita saat ini sebagai sekumpulan orang-orang percaya yang berada di dalam perusahaan ini dapat juga disebut sebagai eklesia. Maka perlu kiranya kita merenungkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana kita perlu merayakan keberagaman yang ada dengan tetap menjadikan Kristus sebagai sentral dari segala sesuatu. Sebagaimana bangsa ini yang sangat kaya akan keberagaman, maka gereja atau eklesia atau keberadaan teman-teman dan saya di dalam marketplace ini pun dibangun dari keberagaman, namun di dalam satu kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan gereja atau eklesia pada perjanjian baru bersifat sangat dinamis dan melibatkan seluruh anggota untuk dapat terlibat. Kehidupannya sama seperti tubuh, yaitu tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain, dan masing-masing bagian mempunyai fungsinya masing-masing. Kristosentris memiliki makna di mana melalui pimpinan Roh Kudus kita secara sadar senantiasa akan menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala sesuatu, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita sebagai sekumpulan orang-orang percaya di dalam marketplace ini. Kita datang dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan dan karunia masing-masing. Teman-teman dan saya dipanggil untuk dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya sebagai tubuh Kristus dan untuk Kristus. Sebagaimana juga dapat kita pelajari dalam cara hidup jemaat pertama yang begitu luar biasa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dengan 47. Yang kita perlu renungkan adalah bagaimana kita perlu memiliki pola kehidupan yang dinamis dan berdampak di tempat kita berada. Sebagaimana arti eklesia itu dipanggil keluar, sangat perlu untuk kita bersama mengingat bahwa Tuhan tidak memanggil teman-teman dan saya untuk menjadi orang-orang percaya yang egois dan kemudian hanya berdiam diri saja menikmati kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Namun kembali dalam Kisah Para Rasul tadi, kita bersama-sama belajar bahwa melalui pimpinan Roh Kudus kita dapat dipersatukan dan memiliki kerinduan untuk mau saling berbagi dan bergerak keluar, melayani sesama yang ada di sekitar kita. Saya bacakan sedikit kutipannya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan yang paling penting adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
keberadaan eklesia, yaitu teman-teman dan saya, selayaknya memberikan dampak keluar bagi lingkungan di mana kita berada. Mempunyai komitmen bersama untuk berperan bukan hanya dalam kehidupan internal sekelompok kita saja di dalam dinding gereja atau batas-batas status saja, namun juga dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Sebagaimana seharusnya kehidupan kekristenan yang dinamis adalah kehidupan yang terpancar dari dalam keluar dan bukan sebaliknya. Teman-teman, mari kiranya kita bersama perlu terus mengingat bahwa kita harus selalu menjadikan Kristus sebagai dasar dan sentra dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, serta melalui pimpinan Roh Kudus secara terus-menerus kita bergerak secara dinamis dengan berani dan penuh kerelaan mampu dan mau untuk mengkontribusikan segenap potensi yang kita miliki bagi orang-orang maupun lingkungan di sekitar kita, agar dapat senantiasa berdampak positif dalam kemajuan apapun yang ada di sekeliling kita. Sehingga sebagaimana di dalam kisah para rasul tadi mencatat bahwa mereka yaitu gereja atau eklesia, dan dalam hal ini adalah teman-teman dan saya disukai semua orang, dan yang terpenting adalah tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah kita dengan orang-orang yang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.